Selamat datang kembali di podcast Kala Kisah. Di sini saya Maesa Muhammad dari kelas 11 IPA 6. Episode kali ini sedikit spesial ya karena kita bersama Ketos SMA Negeri 10 Bandung. Silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama aku Adelino Diomalana, kelas 11 IPA 4. Di sini aku bakal nemenin Mahesa sampai akhir podcast ya. Oke, Fadelino Dio biasanya dipanggil apa tah? Biasanya banyak sih yang manggil ganteng, terus keren. Tapi aku lebih enjoy gitu dipanggilnya Dio. Oke, Dio. Mungkin lanjut aja ya ke pertanyaan. Siap? Kayak ini ya. Kayak lagi quiz ya. Siap? Ini kayak lagi debat waktu pemilihan Ketos nih. Ya, jadi takut aku. Dari anonim. Kenapa gak ada bukber angkatan? Sebenarnya ada ya bukber angkatan, cuman yang ngelaksanain bukan OSIS. Ada teman-teman yang lain ngadain bukber angkatan. Nah, itu tuh kalian bisa ikut juga sama bukber angkatan itu. Kamu ikut gak sih waktu kemarin ada bukber angkatan? Aku sih enggak ya. Soalnya Kenapa tuh? waktu itu tuh ada acara kalau nggak salah. Jadi bentrok gitu. Soalnya kan waktunya tuh udah mau lebaran ya. Jadi nggak bisa di. Oke, berarti sebenarnya tuh bukber angkatan tuh sebenarnya ada ya, cuman bukan dikelola oleh kita. OSIS. Kita lanjut ya dari masih sama nih anonim. Kenapa gue jomblo? Nah, itu juga bingung ya, nggak bisa dijawab sama aku. Di luar kendali kita ya. Ya, coba renungin dulu semalam lah minimal. Kenapa gitu? Aku jomblo. Apa sih kurangnya aku gitu kan? Mungkin dari itu tuh tahu gitu jawabannya. Pokoknya renungin diri aja gitu ya. Daripada mikirin kenapa jomblo, mending mikirin introspeksi dulu gitu. Oh iya, introspeksi dulu. Mungkin banyak ya cowok yang di luar sana, cuman dianya aja yang nolak sih. Ya. Jangan terlalu pilih-milih lah ya. Oke, kita lanjut ya. Dari Cikgu Mawar. Udah punya pacar belum? Aduh, astagfirullahaladzim. Cikgu Mawar. Aduh, maaf ya ini Cikgu Mawar. Cikgu ini kan, aduh, harusnya mengajari yang benar ya. Pertanyaan udah ya? Punya pacar. Hah? Udah belum sih? Iya, udah. Udah lah ya. Kalau misalnya follow IG Dioma, ada sih. Iya. Masa-masa bucinnya. Ya, coba di follow aja ya Fadelino Dio. Iya. Oke, berarti dia udah nggak bisa didekatin lagi ya, kecuali kalau memang ada perlu kalau buat ngejalin hubungan mah, apalagi pacaran nggak bisa lah ya. Teman lah ya, teman. Teman boleh lah. Dari Jun Jungkook, mau nanya dong, kesulitan apa yang kamu rasakan semenjak jadi ketua OSIS SMA ini? Dan gimana sih cara ngatasin kesulitan itu? Banyak kesulitannya, apalagi kalau misalnya kita mau ngadain acara, pasti kan problem tuh datang gitu, biar acaranya tuh sukses. Nah, gimana sih cara kamu buat ngatasin kesulitan itu? Ya, yang pertama itu diskusi sama yang lain. Nentuinnya tuh hasil dari diskusi bareng-bareng itu kan. Kalau misalnya bareng-bareng yang diskusiin, yang mikirin gimana sih cara jalan keluarnya, pasti masalahnya juga bakal jadi gampang gitu. Jadi kesulitannya apa tah? Kesulitannya ya tadi, terus misalnya ada yang nggak sesuai nih sama yang udah dipikirin. Berarti dipikirin kan kamu apa dipikirin bareng-bareng? Dipikirin bareng-bareng lah. Oke. Jadi intinya tuh kalau nggak sendiri pastilah bisa lewatin. Kuncinya itu harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Soalnya kan organisasi. Iya. Dari Now nih. Ya. Jadi Ketos banyak yang suka ya? Enggak sih, sejauh ini nggak ada. Nggak ada yang terus terang gitu kan? Iya, cuman suka malu-malu gitu. Jadi akunya juga malu. Ini kebanyakan nonton Wattpad sih kali. Bukan nonton, baca Wattpad sih kayaknya. Soalnya mungkin kriteria Ketos sama anak basket tuh paling banyak diminati. Apalagi di kamu tuh jadi Ketos, udah gitu anak basket lagi. Aduh, pokoknya 2 in 1 lah.
Iya, mungkin lah ya, mungkin. Tapi akunya nggak tahu kan. Belum selama jadi ketua belum ada yang terus terang gitu. Nggak mungkin juga kan. Enggak lah ya, itu mah gimana ke prinsip pribadi masing-masing. Iya. Pribadi ya. Dari Fikri Zaul, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Nah ini pertanyaannya. Bagus ini. Nanyain kabar gitu. Bermutu ya? ini. Berasa berarti kalau keluar diperhatiin gitu. Ada yang care ya? Iya gitu kan. Biasa kalau keluar berarti pakai masker ya, selalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Iya. Jadi 3M 3M selalu sehat lah, insya Allah, amin. Ya. Dari salah satu murid Semanten, apa program kerja yang akan dilaksanakan Ketos dan para anggota di masa pandemi? Dan apa manfaat seluruh program kerja tersebut? Ini yang akan sih pertanyaannya. Nah ya kalau misalnya yang akan itu masih rahasia ya. Rahasia dapur lah ya, nggak boleh pokoknya dulu. Ya rahasia. Jadi ya pokoknya stay tune terus gitu sama program-program OSIS. Pastinya seru lah. Terus manfaatnya tuh beda-beda. Kayak misalnya kemarin yang kita kerjasama sama Gojek tuh yang ngumpulin sampah. Nah itu kan manfaatnya cintain lingkungan sekitar, peduli sama lingkungan sekitar. Jadi sampah-sampah tuh nggak berserakan. Pinter juga ya, terus jadi kita tuh bisa memilah sampah, mana sih sampah yang bisa didaur ulang sama yang enggak. Ya, terus kemarin yang charity kan itu manfaatnya juga kita berbagi sama teman-teman yang membutuhkan. Nambah juga tuh dari kita masing-masing. Terus yang podcast ini nih acaranya nih manfaatnya tuh nemenin kegabutan kalian lah. Sama adalah tipis-tipis mah manfaatnya. Ya manfaat ini bercerita kan, storytelling ya. Oke, dari aku suka duka menjadi ketos. Sukanya banyak, kayak nambah banyak teman, nambah pengalaman juga di OSIS. Terus dukanya kalau ada masalah kayaknya. Masalah gimana tah? Kalau misalnya ada acara yang nggak sesuai sama rancangan kita. Oke. Kalau misalnya masalah waktu gimana tuh waktu? Ngebagi waktu udah aman? Apa masih terkendala gitu sama waktu yang tiba-tiba harus kesini, harus kesana, harus ada itu, ini? Jadi itu tuh termasuk duka. Jadi kita juga harus nyesuaiin sama waktu sekolah, sama waktu-waktu yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada acara tuh kita nggak sembarangan langsung nentuin tanggal. Kita juga harus nentuin juga sama pihak-pihak yang lain gitu. Pihak yang terkait ya? Iya. Oke, lanjut. Iya. Jodohnya Chenwu, apakah dunia persekolahan akan begini-begini saja? Pertanyaan ini mohon maaf ya, ini nggak bisa dijawab sama aku. Harusnya mungkin buat Menteri Pendidikan atau buat Komite SMA Negeri 10 Bandung kali ya? Iya. Soalnya karena kan yang kita nggak bisa ngerubah ini kalau yang ini. Kita mah ngejalanin acara aja ya. Itu di luar kemampuan kita lah, jangkauan kita. Iya. Bukan wewenang kita lah ya. Dari Supri, apakah acara di Semanten akan ada lomba wibu seangkatan? Wibu. Kayaknya lebih tepatnya festival ya. Festival Jepang ya, wibu Jepang. Tentang Jepang kayak gini. Jadi acara ini tuh dilaksanainnya waktu itu udah beberapa tahun yang lalu. 2 atau 3 tahun yang lalu sih. Nah itu berapa ya? Ya sekitar 2 atau 3 lah ya. Iya, pokoknya beberapa tahun yang lalu. Nah, rencananya kita juga mau ngadain acara ini lagi gitu di tahun kita sekarang, di masa jabatan kita. Tapi karena situasi dan kondisinya yang berubah, kita juga lagi menyesuaikan lah ya. Ya, menyesuaikan gitu. Gimana sih caranya biar acara ini tuh dilaksanain gitu, biar Supri senang gitu kan. Banyak sih yang senang. Iya, ini salah satunya Supri kan. Iya. Dari Dashboard, aka Xbox. Ini rada ngegas nih pertanyaannya ya. Fungsi OSIS apa sih sekarang teh? Banyak. Kayak sama saya. Iya, kan banyak juga kita udah ngelaksanain program-program. Ya pasti kita ngutamain manfaatnya gitu. Manfaat untuk bukan cuma kita sendiri, tapi juga manfaat buat lingkungan yang lain. Jadi gak selamanya yang dilakuin sama kita teh yang
hanya untuk ngebuat acara biar kaliannya tuh ada kegiatan gitu, nggak selamanya kayak gitu. Oke, sejauh ini juga udah ada 3 program kerja ya, dan satu Iya. lagi masih berjalan, dan itu teh Masih. nggak kita semua dipublishin di kamera gitu, kita juga kerja di belakang kamera, Iya. kayak Charity aja lah contohnya. Kita Danus tuh baru-baru ini ngupload di sosial media gitu, karena sebelumnya ada pemberitahuan juga kan kayak poster open donasi gitu, tapi hanya selewat aja sih. Cuman baru ini kita intens Mungkin ya. ada yang udah tersampaikan gitu, ada juga yang belum. Jadi intinya OSIS tetap sama fungsinya, cuman kita nggak selalu Caranya mungkin nggak kalau di sama sekolah, kayak biasa. Kalau di sekolah mungkin kelihatan yang lagi belajar gitu, ini OSIS bolak-balik. Kalau sekarang tuh kita lebih kerjanya beda lah ya. Nggak kelihatan gitu. Tapi ada kok. Oke, dari D, ceritain dong pengalaman jadi ketos, gimana rasanya serba virtual, terus apa sih yang bikin mood sama bad moodnya, dan ya makasih, semoga dijawab cenah. Pengalamannya ya kayak murid biasanya ya. Kalau menurut aku pribadi, kalau jadi ketos ya sama aja kayak siswa biasa. Nggak ada yang istimewa gitu. Terus yang buat mood itu ya kita berhasil ngadain acara sukses gitu. Oke. Ya kalau bad moodnya itu ya kebalikannya, kalau misalnya kita gagal buat acara. Tapi pernah gak sih gagal acaranya? Sejauh ini sih belum ya, alhamdulillah. Dan jangan lah ya. Iya. Siapa juga yang mau gagal ya? Kita berusaha semaksimal mungkin sih. Kan gagal itu jangan direncanain. Kita lanjut ya dari anonim. Mau masuk PTN mana, Kak? Aduh, ini aku masih bingung ya. Bingung kenapa, Tah? Ya masih labil ya. Aku kan masih ABG ya. Jadi belum bisa jawab nih mau masuk PTN mana? Iya, masih banyak kepengen ya. Masih pengen ini, pengen itu, pengen nyari experience lebih lah ya, biar tahu ke depannya passionnya di mana. Yang penting sukses lah ya. Iya, amin. Iya, amin. Dari anonim, satu hal yang paling bikin bahagia yang pernah dilalui. Apa ya? Ya pokoknya udah hidup di dunia tuh ya, udah bahagialah. Pokoknya kita tuh harus bersyukur gitu sama apa yang udah kita dapet tuh. Jadi ya percuma kita mau ngejar tinggi-tinggi juga kalau nggak bersyukur, Maya nggak akan bahagia. Iya, jadi kita tuh harus syukur yang udah kita dapat. Karena lewat syukur itu tuh kita ngerasain kebahagiaan lah pokoknya. Dari Zaki Jafal, kenal aku gak? Aduh, kenalan ya, nama aku Dio. Salam kenal, Zaki Jafal. Halo, maaf Zaki ya. Jafal. Iya. Maaf nggak kenal. Iya. Maaf, aku emang kadang rada sombong aku orangnya. Maaf ya. Duh, iya. Yeah. Dari anonim, Kang Dio lebih suka bubur diaduk apa nggak diaduk? Duh, ini aku nggak mau buat kerusuhan. Mohon maaf ya, aku nggak mau buat perdebatan lah ya. Jadi intinya suka dua-duanya apa gimana nih? Apa ada cara lain, diseduh apa disedot? Apa dibakar dulu gitu? Dimasukin ke gelas sih tepatnya. Jadi kadang aku si buburnya tuh dimasukin ke gelas, terus diminum langsung gitu. Pakai es dulu gak? Enggak. Oke, cara menikmati bubur sensasi baru nih. Paling didiemin dulu 2-3 hari. Nunggu bau aroma yang tidak menyedapkan baru dimakan ya. Nunggu bakteri dulu masuk. Nah, habis bakteri masuk, gantian aku yang masuk IGD paling. Oke. Janganlah, astagfirullah. Ada pertanyaan lagi dari unknown. Gimana sih bacanya? Unknown, iya. Berdasarkan program kerja yang disebutkan pada orasi, apa aja yang udah dilaksanain? Jawaban yang tadi ya. Kita udah ngelaksanain 3 acara. Yang pertama itu yang kerja sama Gojek, yang ngumpulin sampah, yang ketiga sama ini podcast. Oke, dari Yuri. Nah, berhubungan nih sama pertanyaan tadi, gimana sih caranya ngejalin relasi di pandemi gini sesama rekan OSIS gitu? Ya pokoknya saling kenal sih, karena lewat dari saling kenal tuh ya peduli satu sama lain juga bakal ningkat. Terus kita tuh harus
ngehargain satu sama lain, peduli sama lain. Nah, relasinya juga semakin lama kan semakin baik. Sama aja kayak kita ngejalin pertemanan sama orang lain, sama temennya gitu. Iya, kita juga terus apalagi, kontekan ya. Iya, apalagi kan kalau misalnya yang satu frekuensi tuh, pasti gampang banget kan buat relasi. Oke, udah? Atau mau ada lagi tambahan? Udah sih gitu. Dari mantan terkejam, apa kegiatan OSIS untuk kedepannya? Mantan nih, dari mantan. Nah, maaf, ini mantan siapa ya? Aduh, aku nggak tahu ini mantan siapa. Kenapa nanyanya aku? Parah sih mantannya, nggak diinget. Hah? Bukan Dicap. So tahu bisa jadi mantan. Tapi nggak ngerasa ya. Mantan siapa? Kenapa nanyanya ke sini ya? Kegiatan OSIS untuk kedepannya masih rahasia ya. Pokoknya stay tune terus sama kegiatan OSIS. Kita juga berusaha buat ikutin tren buat kalian juga lah. Ya, pokoknya niat kita hibur kalian gitu. Pokoknya bermanfaat lah. Bismillah. Lanjut ya. Dari Dinar, jika semisal terjadi kendala dalam pelaksanaan acara, bagaimana sikap yang harus dilakukan? Sikapnya yang kita harus lakuin, ya tetap jalanin, cari jalan keluar yang sebaik-baiknya gitu. Pokoknya berpikir kritis lah ya. Iya, jadi kita harus tetap jalanin, jangan ditinggalin. Kita harus cari jalan keluar dengan waktu yang singkat, tapi dengan resiko yang paling minim juga. Ya, setepat-tepatnya lah dalam memilih sesuatu. Diskusi juga. Iya. Ini nih dari Fadelino Dio. Wah, ada yang ngatas nama kamu ini. Iya, aduh, ini gimana ya? Untung nanyanya nggak aneh-aneh. Ntar kalau aneh-aneh dituntut ntar sama Dio. Iya, bahaya ini. Kalau jadi sekolah tatap muka, kalau jadi sekolah tatap muka ada rencana kegiatan nggak? Pastilah. Untuk kegiatan pasti kita rencanain ya sebaik-baiknya. Tapi kita untuk juga kangen sih. Iya, tapi untuk ngasih tahu apa itu acaranya tuh masih dirahasiain ya. Ya, pokoknya acaranya bakal semanfaat mungkin lah. Oke, dari Capricorn Girl, apa yang membuat kamu tertarik menjadi ketos? Sebenarnya aku tuh seneng organisasi ya. Jadi ya salah satunya ya OSIS ini. Nah di OSIS itu ya kebetulan ya ditunjuk jadi ketos ya dijalanin aja gitu. Oke. Dari Sagittarius sekarang penanyanya pakai zodiak semua nih. Kenapa belum ngadain lomba secara daring? Nah itu kita bakalan nih, kita udah ngerencanain. Jadi belum 17 Agustusan ya. Iya. Terus kita juga kan masih nyesuaiin sama keadaan nih. Buat apa sih yang lomba? Biar kaliannya banyak yang tertarik gitu. Ya. Dan yang terakhir dari Sagittarius juga, gimana cara jadi pemimpin di masa pandemi agar proker tetap jalan semaksimal mungkin? Yang paling penting itu komunikasi kali masa pandemi kayak gini. Soalnya kalau misalnya kita nggak ada komunikasi, kita nggak tahu nih teman-teman kita yang lain punya pemikiran apa, punya ide atau saran apa. Nah lewat komunikasi kita saling tahu gitu keadaan masing-masingnya. Apalagi kan jadi intinya komunikasi ini, ya. Iya, kalau misalnya pandemi ini kan kita manfaatin teknologi yang ada gitu. Udah, jadi kita mungkin harus komunikasi, iya. Tambahan lagi? Udah, cukup ya. Cukup ya. Udah, durasinya juga udah lama nih, kasihan para pendengar. Ya, maaf ya. Ya udah, mungkin episode kali ini diakhiri ya. Boleh Kang Dio mengucapkan salam? Sama saya aja nih. Oh iya. Kali-kali sama gue starnya. Waduh, beneran nih? Beneran, boleh. Ayo. Oke. Sekian dari kami. Kayak presentasi ya? Jangan ganti. Mungkin segitu aja dari kami di acara podcast ini. Terima kasih udah dengerin sampai ujung podcastnya. Saya Fadelino dan rekan saya Mahesa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya.